Suasana sarapan tak sehangat biasanya. Ezar tengah digendong Delia dan diajak duduk-duduk di taman, mengamati bunga-bunga bermekaran. Sangat kontras dengan suasana hati Alia dan Saha yang mendadak layu. Bunga-bunga cinta yang dulu mekar seakan dipaksa meredup. Alia tak tahan lagi untuk bungkam. Ia rasa sekarang saat yang tepat untuk bertanya siapa sosok Kezia. Siapa itu Kezia? Semalam dia mengirim pesan WhatsApp untukmu. Saha yang tengah mengunyah makanannya sesaat terdiam. Ia telan makanan itu lalu menatap wajah Alia yang dipenuhi rasa curiga. Dia teman lamaku, teman SMA. Saha belum cek ponselnya. Dia belum membaca pesan dari Kezia. Dia kesini hanya untuk bertemu denganmu atau murni karena pindah kerja? Tak ada seulas senyum. Wajah itu masih tak ramah dan tatapan yang tak kalah menghunus, membuat Saha tercenung sekian detik. Dia pindah ngajar di universitas tempat aku ngajar. Dan aku mohon, jangan liatin aku kayak gitu. Kami teman dan rekan sesama dosen. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Saha paham benar. Alia pastilah cemburu. Ia menduga sang istri telah membaca semua percakapannya dan Kezia di WhatsApp. Kalau pesannya isinya standar, aku gak masalah. Tapi dari yang aku baca, dia curhat masalah rumah tangganya. Jelas aku gak bisa terima. Dulu kamu pernah dicurhati mantan mahasiswi bimbingan kamu sampai bikin gadis itu baper. Sekarang kamu mengulangnya. Apa kamu gak bisa bersikap lebih tegas? Perempuan yang sudah menikah curhat dengan suami orang seputar masalah rumah tangganya. Apa itu dibenarkan? Saha tak lagi berselera makan. Ia menatap Alia lebih tajam. Entah kenapa, ia berada di titik jenuh dan muak dengan segala kecurigaan Alia. Ditambah kesibukan Alia yang sering kali tak kenal waktu. Ada kalanya seseorang butuh teman bicara. Apalagi jika pasangannya tidak bisa dijadikan teman bicara. Dan aku pun tahu posisiku. Tak ada pembicaraan lebih antara aku dan Kezia. Aku sadar benar posisiku seperti apa. Jadi aku hanya menanggapi sewajarnya. Apa ada tanggapanku yang berlebihan? Kamu sudah baca isi chat itu semuanya kan? Alia mencelos. Saha hari ini begitu berbeda dengan sosok Saha yang akan kelimpungan menjelaskan segalanya jika ada permasalahan seperti ini. Ia merasa Saha tak lagi peduli pada perasaannya. Dengan kata lain, kamu gak ingin disalahkan atas sikapmu. Menerima curhat perempuan non-mahram apa itu benar? Saha menelan ludah. Ia tatap istrinya datar. Apa berbisnis dengan pria non-mahram dan sering bertemu dengannya sampai lupa waktu, lupa keluarga, apa juga dibenarkan? Saha balik bertanya. Alia menaikkan sebelah sudut bibirnya. Ia tak suka jika seseorang membalikan pertanyaan untuk membela diri dan mencari kesalahan orang lain. Konteksnya beda, ha? Setiap aku bertemu Revan, Andreas, atau rekan bisnis laki-laki, selalu ada Zahra yang menemani. Kami membicarakan urusan pekerjaan, bukan hal pribadi. Sedang kamu dan Kezia, kalian membicarakan masalah pribadi. Dan berdua. Ingat, berdua. Aku gak bisa terima ini, Saha. Amarah Alia sudah membumbung tinggi, tapi ia tahan sekuat tenaga. Kamu gak terima hal seperti ini. Lalu apa kamu pernah mikirin perasaanku? Apa aku juga menerima kesibukanmu yang sering mengabaikan keluarga? Kalau selama ini aku diam, itu karena aku gak mau ribut. Dan sekarang aku capek, Alia. Aku capek menjadi orang yang selalu salah dan selalu mengalah. Kamu bilang apa? Aku abai sama keluarga. Aku masih menyempatkan masak, menyiapkan makanan dan asip untuk Ezar ketika hendak bekerja. Aku gak pernah menanggapi curhat laki-laki lain. Kamu terus membenarkan sikapmu. Aku juga akan terus membenarkan sikapku. Saha tak peduli ekspresi wajah Alia yang sudah memerah menahan kekecewaannya. Aku akan ke butik bareng Ezar dan Delia. Dan aku akan pulang ke rumah mama. Alia beranjak, meninggalkan Saha yang membisu. Tentu, Saha tak ingin Alia mengambil keputusan sepihak. Pulang ke rumah orang tuanya. Namun kali ini ia tak dapat mencegah. Ia pikir, lebih baik keduanya introspeksi. Ia yakin setelah suasana hati tenang,
Alia akan kembali ke rumah dan mereka bisa bicara lagi dari hati ke hati. Alia menata barang-barang keperluannya dan Ezar dengan deru emosi yang berkecamuk. Kali ini ia tak akan mudah melunak. Alia melaju menuju butik bersama Ezar dan Delia. Saha masih termenung. Jarum jam semakin bergeser, sedang semangatnya ke kampus mendadak turun. Ingin ia bersikap cuek, seolah tak terjadi apa-apa. Namun masalah yang tengah ia hadapi bersama Alia terus saja merongrong pertahanannya. Suasana hatinya carut-marut. Saha berangkat ke kampus dengan hati kosong, seperti ada yang hilang. Namun ia juga berpikir, jika Alia bisa semudah ini mengabaikan dirinya, dia pun tak akan memikirkan lebih dalam. Hari ini ia akan bersikap sebiasa mungkin seolah tak terjadi apa-apa. Pertemuan Saha dengan Kezia di kampus memberi angin segar pada Saha yang sebenarnya tengah berduka. Obrolan dan candaan dengan rekan kerja barunya itu seakan menjadi penawar. Kemuraman yang merajai perlahan terkikis. Sesaat ia lupa pada masalah yang membebani. Siang ini Saha makan bersama Kezia di kantin kampus. Kehadiran Kezia sebagai dosen baru cukup menyita perhatian para mahasiswa yang berlalu lalang di depan kantin. Dosen yang masih terbilang muda dengan wajah cantik itu membius perhatian para mahasiswa. Kezia menjadi idola baru. Rasanya seru juga mengajar di sini. Aku suka kota ini, orangnya juga ramah-ramah. Kezia menyeruput jusnya. Orangnya ramah-ramah, termasuk aku. Celetuk Saha sekenanya. Kezia tersenyum. Ya, tentu. Sebenarnya aku diberi 3 pilihan. Aku mutusin untuk mengajar di kampus ini, salah satunya karena ada kamu. Akan lebih baik untukku jika aku mengenal salah satu dosen di kampus baru kan? Kezia tersenyum. Saha membalas senyum itu. Sebenarnya dia jarang berbincang banyak dengan rekan dosen. Pengecualian untuk Kezia. Ia nyaman berbincang dengan teman lamanya itu. Ya, kamu benar. Aku lihat kamu mudah melebur. Jadi seandainya kamu ditempatkan di mana saja, kamu akan mudah berteman. Saha menyuapkan sesendok nasi ke mulutnya. Sebenarnya aku orang yang tertutup. Aku hanya bisa terbuka sama orang tertentu saja. Mungkin temanku banyak, tapi yang benar-benar dekat hanya segelintir. Dan aku gak banyak bercerita soal masalah pribadiku pada mereka. Mungkin cuma kamu yang tahu permasalahanku. Kezia menatap Saha, sedikit canggung. Ia takut apa yang ia katakan terlalu berlebihan bagi Saha. Namun itulah kenyataannya. Saat ini hanya Saha yang ia jadikan teman untuk berbagi cerita. Saha teringat akan permasalahan yang juga tengah menderanya. Kadang ia pun ingin berbagi dengan Kezia. Mungkin dengan bercerita pada Kezia itu akan meringankan bebannya. Namun ia tahan sejenak. Berat rasanya jika harus bercerita tentang masalah pribadi meski sangat tak nyaman menanggung semua itu sendiri. Melihat Saha yang hanya terdiam, Kezia buru-buru menyelah. Maaf Saha, aku sering membebanimu dengan cerita-ceritaku. Aku tak bermaksud untuk itu. Enggak Kezia, kamu sama sekali enggak membebaniku. Aku senang menjadi seseorang yang kamu percaya. Saha pun segera menjelaskan. Ia tak mau Kezia salah menafsirkan sikapnya. Maaf kalau aku mungkin gak begitu aktif menanggapi. Tiba-tiba aku kepikiran masalahku sendiri. Ujar Saha kemudian. Masalah apa Saha? Kezia mengernyitkan alis. Aku ingin bertanya sesuatu padamu Kezia. Kamu udah menikah dan tetap berkarir. Jika Erlan memintamu resign dan fokus menjadi ibu rumah tangga, apa kamu bersedia? Atau karir ini memang segalanya bagi perempuan hingga diabai dengan keluarganya? Kezia tercenung sesaat, memikirkan rangkaian jawaban yang akan ia berikan. Pertanyaan ini begitu sensitif. Perempuan sering dilema dan dihadapkan dengan banyak pilihan. Aku sendiri mungkin tak akan keberatan melepas karir jika memang itu yang terbaik. Hanya saja semua disesuaikan dengan kondisi. Aku udah pernah menyampaikan hal ini ke Erlan. Kalau dia ingin aku resign dan fokus program hamil, it's okay. Aku nggak keberatan. Tapi aku minta satu syarat darinya. Aku ingin dia kembali bekerja. Dengan demikian, aku nggak pusing mikirin segala biaya rumah tangga termasuk biaya untuk anak kami kelak. Masalahnya dia belum juga dapat pekerjaan Saha. Dan yang aku lihat,
Usahanya setengah-setengah, gak ada usaha lebih. Sepertinya dia emang gak berniat untuk bekerja. Gimana bisa aku melepas pekerjaanku? Saha mendengar kata-kata Kezia dengan seksama. Jadi semua kembali ke materi kan, Kei? Wanita yang merasa cukup dengan pemberian suami mungkin akan lebih mudah untuk melepas karir. Saha berpikir Alia tetap memilih sibuk dengan pekerjaannya karena materi. Alia terbiasa mendapat penghasilan tinggi dan dari penghasilan ini, ia bebas membeli apapun tanpa meminta darinya. Wanita yang terbiasa mandiri secara finansial, mungkin memang cenderung berat untuk melepas karir yang sudah ia bangun. Tidak seklais itu, Saha. Materi bukan satu-satunya alasan. Terkadang perempuan juga ingin diakui eksistensinya, ingin memanfaatkan ilmu yang ia miliki, atau dia ingin membuktikan pada orang-orang bahwa dia bisa produktif, bisa berprestasi. Karena kalau kita lihat, stereotip ibu rumah tangga di mata masyarakat masih dinilai kurang prestis. Padahal banyak juga ibu rumah tangga yang produktif di rumah dan menginspirasi. Pertanyaannya, bagaimana jika pekerjaannya kini membuatnya abai dengan keluarga? Bekerja sampai lupa waktu. Apa ini bisa dibenarkan? Kezia menggeleng. Tentu tidak, Saha. Bagi perempuan yang sudah berkeluarga, keluarga tetap nomor satu. Seandainya aku punya anak dan Erlan bekerja, aku gak keberatan untuk melepas pekerjaanku. Kondisiku memaksaku untuk tetap bekerja. Saha terdiam. Ia menyukai cara berpikir Kezia. Dalam hati ia membayangkan, seandainya Alia berpikir sama seperti Kezia, mungkin segalanya lebih mudah. Saha terkejut dengan kedatangan Diandra yang sudah menunggu kepulangannya di teras. Ibu mertuanya tak memberi kabar apapun sebelumnya. Saha menyapa sang ibu mertua dan dengan sopan menjabat tangannya. Kali ini sikap Diandra tak seramah biasanya. Saat Saha mempersilakan masuk, wanita itu memilih untuk duduk di teras. Mama kesini gak akan lama. Mama hanya ingin bicara sebentar. Saha bisa menduga. Diandra datang menemuinya ada kaitannya dengan Alia. Saha, Alia saat ini tengah sibuk mengurus persiapan untuk ikut Fashion Week di Australia. Jadi mama mohon sebagai suami, kamu harusnya bangga dan mendukung. Tidak semua desainer Indonesia mendapatkan kesempatan ini. Saha terdiam beberapa detik. Ia menebak-nebak apa saja yang sudah Alia adukan pada ibunya. Tentu saya mendukung, Ma. Saya bangga akan prestasi Alia. Saha tak habis pikir. Alia bahkan belum berceritakan rencananya mengikuti Fashion Week di Australia. Kalau kamu memang mendukung, harusnya kamu memaklumi kesibukan Alia. Setelah dia selesai mengikuti Fashion Week, tentu dia akan punya banyak waktu lagi bareng kamu dan Ezar. Mama juga tidak keberatan untuk mengurus Ezar selama Alia bekerja dan ke Australia nanti. Kamu gak usah khawatir. Bibir Saha mendadak keluh. Rasanya ia tak bisa bicara gamblang tentang sikap Alia yang membuatnya keberatan karena sedari awal berbicara, Diandra memintanya untuk memaklumi kesibukan Alia. Jadi semisal Alia pulang telat atau gak sempat masak, tolong dimaklumi Saha. Soal Ezar, biar Mama yang urus. Delia juga ikut tinggal di tempat Mama dulu. Bagi Saha, pernyataan Diandra ini hanya solusi sesaat dan bukan yang terbaik. Alia tak bisa terus-menerus melimpahkan tugasnya mengurus anak pada orang tuanya. Ia tak masalah jika Alia tak sempat mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Namun ia ingin Alia tetap mengurus Ezar dengan baik. Saha memilih diam dibanding membela diri di depan Diandra. Alia mewarisi sikap kerasnya dari ibunya. Menjadi desainer terkenal dan sukses berbisnis butik adalah impian Alia, Saha. Kalau kamu memang mencintainya, dukung dia untuk meraih mimpinya. Saha mengangguk. Iya, Ma, saya akan mendukungnya. Ya udah, Mama pulang dulu. Saya antar ya, Ma. Tidak usah. Mama mau naik taksi. Mau mampir belanja. Ucap Diandra datar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha menghembuskan nafas dan semakin bingung bagaimana menghadapi Alia yang secara tak langsung melibatkan Diandra dalam masalah intern mereka. Malam ini ia masih ingin sendiri kendati ia rindu pada sang putra. Ia belum bisa menerima sikap Alia yang memandang pekerjaan adalah segalanya.